Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Safitri dengan NIM 2018-04-202224. Di sini saya akan mempresentasikan calon proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital terhadap Kinerja Keuangan dan Keunggulan Bersaing sebagai Variabel Intervening pada Usaha Kecil Menengah. Studi kasus pada usaha kecil menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu latar belakang. Upaya untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di negara Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk melakukan proses pembangunan ekonomi di tingkat nasional. Dengan adanya usaha kecil menengah, merupakan bagian yang tidak dapat dipecah belahkan dengan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun regional. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap usaha kecil menengah tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40-KMK.06/2003. Nah, hal tersebutlah dikarenakan usaha kecil menengah merupakan salah satu mata pencaharian pokok masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi berbagai masalah ketidakseimbangan pendapatan antar golongan masyarakat. Kemudian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2013, jumlah UMKM sebanyak 57,9 juta dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,9%. Dengan jumlah tersebut, UMKM dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,34% atau setara dengan 5.440 triliun. Kemudian dari berbagai fenomena tersebut, salah satu fenomena lagi terjadi di Indonesia yaitu krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997-an, di mana diawali dengan terjadinya krisis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat. Kemudian fenomena tersebutlah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hampir seluruh golongan masyarakat termasuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya berdasarkan pernyataan tersebut, untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi, maka sangat diperlukan suatu ilmu pengetahuan yang disebut dengan intelektual kapital. Nah, intelektual kapital ini menjadi sebuah dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja usahanya, seperti pada UKM yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian pada jurnal referensi yang akan saya rujuk bahwa penerapan intelektual kapital pada usaha kecil menengah yang ada di Kota Makassar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keunggulan bersaing dan kinerja keuangan. Dengan hasil tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena berdasarkan data survei tahunan pada tahun 2018 dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tercatat 98,2% perekonomian di DIY mayoritas pada sektor UKM. Namun, pendapatan UKM di DIY sejak Maret hingga Juni 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis sebanyak 80%, dikutip dari tribunjogja.com. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian terkait penyebab dari masalah UKM di DIY tersebut. Nah, berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka penelitian sebelumnya menjadikan alasan saya sebagai penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel intelektual kapital yang terdiri dari 3 elemen, human capital, customer capital, dan struktural capital, terhadap kinerja keuangan dan keunggulan bersaing sebagai variabel intervening pada UKM, dan juga mengubah sampel penelitiannya dengan mengambil daerah yang akan menjadi objek penelitiannya, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena mengingat di daerah Istimewa Yogyakarta ini UKM-nya yang terdaftar di DIY ini, namun pertumbuhan dan perkembangan UKM tersebut belum maksimal. Terlebih lagi UKM di DIY ini mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat saya ambil, yang pertama, apakah intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UKM di DIY? Yang kedua, apakah intelektual kapital berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing
UKM di DIY. Yang ketiga, apakah keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UKM di DIY? Dan yang keempat yaitu apakah keunggulan bersaing dapat memperkuat hubungan antara intelektual kapital dengan kinerja keuangan UKM di DIY. Maka selanjutnya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ada tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan UKM di DIY. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital terhadap keunggulan bersaing UKM di DIY. Yang ketiga, pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja keuangan UKM di DIY. Dan yang keempat, keunggulan bersaing dapat memperkuat hubungan antara intelektual kapital dengan kinerja keuangan UKM di DIY. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang kedua yaitu intelektual kapital berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis yang ketiga yaitu keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis yang keempat yaitu keunggulan bersaing dapat memperkuat hubungan antara intelektual kapital dengan kinerja keuangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual atau kerangka pikir. Nah, di sini ada variabel intelektual kapital yang mana terdiri dari human capital, struktural capital, dan customer capital. Kemudian ada variabel keunggulan bersaing, dan yang ketiga ada variabel kinerja keuangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, objek penelitiannya yaitu intelektual kapital, kinerja keuangan, dan keunggulan bersaing. Kemudian instrumen penelitiannya berupa penyebaran kuesioner, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, serta yang paling utama yaitu penyebaran kuesioner. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasinya seluruh UKM yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Dan selanjutnya analisis datanya menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya yang di sini populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti yaitu teknik purposive sampling dengan syarat usaha kecil dan menengah yang berada di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, yang memiliki pendapatan per tahunnya minimal 15 juta dan sudah berdiri minimal selama 3 tahun. Untuk total UKM sendiri yang terdaftar di DIY itu sampai sekarang sebanyak 521.011 UKM yang didominasi oleh sektor non-pertanian dengan angka 98,7%. Dengan rincian tiap daerah yaitu Sleman memiliki 140.395 UKM, Bantul memiliki 138.332 UKM, Kabupaten Gunung Kidul memiliki 111.655 UKM, kemudian Kulon Progo memiliki 64.054 UKM, serta Kota Yogyakarta sendiri ada 66.575 UMKM. Dari masing-masing daerah tersebut, saya akan mengambil beberapa keterwakilan dari tiap daerah. Kemudian total yang akan diambil itu 200 perusahaan UKM yang terdiri dari Sleman 54 UKM, Bantul 53 UKM, Gunung Kidul 43 UKM, Kulon Progo 25 UKM, dan Kota Yogyakarta 26 UKM. Jumlah tersebut saya ambil berdasarkan jumlah persentase keterwakilan dari setiap kabupaten. Dari presentasi tersebut dikalikan dengan jumlah seluruh UKM yang terdaftar di Provinsi DIY. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama uji asumsi klasik dan yang kedua yaitu uji hipotesis. Di mana uji asumsi klasik itu terdiri dari 3 uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji hipotesis itu ada koefisien R kuadrat, uji F, uji T, dan analisis jalur.
Sekian presentasi dari proposal penelitian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.